Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak ustazah, ini adalah rangkuman IPS kita di tema 3 ya, Nak. Nah, di tema 3 IPS kita belajar tentang interaksi sosial, upaya pembangunan sosial dalam masyarakat, keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Oke, kita bahas satu-satu ya, Nak. Yang pertama kita akan bahas apa itu interaksi sosial. Oke, anak ustazah sudah berkali-kali mendengarkan video sebelumnya dan ini ustazah tekankan kembali. Jangan sampai salah ya sayang. Oke, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial sangat dibutuhkan karena individu tidak dapat hidup sendiri. Contoh interaksi sosial antara lain adalah kegiatan jual beli yang terjadi di pasar tradisional. Kalau pasar modern tidak ya Nak, karena biasanya pembelinya jarang di sana. Nah, tapi kalau di pasar tradisional itu antara penjual dan pembeli pasti bertemu. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya belajar kelompok, kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal, dan berkomunikasi dengan teman atau orang lain. Manusia disebut makhluk sosial karena manusia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok berinteraksi memiliki perannya masing-masing. Perbedaan yang ada harus dapat diatasi untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, diperlukan persatuan melalui kerja sama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Interaksi dengan lingkungan hidup ialah interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya terbentuk secara alami. Contohnya, berbagai kegiatan ekonomi masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam di sekitarnya. Seperti petani menanam padi di musim hujan, warga kampung yang membersihkan aliran sungai dari sampah, pedagang yang menyesuaikan waktu siang hari sebagai waktu untuk berdagang es. Nelayan yang akan melayar ke laut menyesuaikan dengan musim. Kita lanjut. Yang selanjutnya itu ada upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Pembangunan dilakukan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan yang merata di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Pembangunan sosial adalah suatu aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik dari segi material maupun spiritual. Contohnya, penyuluhan kesehatan, koperasi, kegiatan ekonomi di pasar. Agar pembangunan sosial tercapai, diperlukanlah kerjasama yang baik dari semua lapisan masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kegiatan sosial dan budaya di masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu contohnya adalah organisasi P3A. Apa itu P3A? Perkumpulan Petani Pemakai Air. Itu adalah contoh dari organisasi yang ada di Indonesia. Organisasi ini disebut sosial karena tumbuh dan berkembangnya di masyarakat. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Kemudian ada sangkar tari Kambang
Garut dari Kalimantan Selatan. Sanggar ini merupakan wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Cara kita mendukung pembangunan sosial budaya antara lain dengan membeli produk hasil karya budaya daerah-daerah di Indonesia, membeli produk dalam negeri, atau ikut membantu mensejahterakan warga serta usaha kecil di dalam negeri. Ikut aktif dalam kegiatan seni yang bertujuan untuk melestarikan budaya bangsa. Semakin terbukanya kesempatan kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Yang terakhir itu ada keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Indonesia kaya akan keberagaman sosial budaya yang terjadi di berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, dan kesenian masing-masing. Keragaman ini menjadi modal dalam pembangunan sosial nasional Indonesia. Contohnya, banyak wisatawan asing yang berkunjung untuk melihat keragaman sosial budaya Indonesia. Dengan adanya keragaman yang ada, akan semakin memperkuat kerjasama dan memperkaya suatu bangsa. Manfaat keragaman sosial budaya Indonesia antara lain, yang pertama menumbuhkan rasa nasionalisme, yang selanjutnya sebagai identitas bangsa di mata internasional, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional dan sebagai sumber pengetahuan dunia. Itulah materi dari IPS kita ya nak. Mohon didengar baik-baik dan disimak baik-baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.